Dia sekolah setiap hari, bonusnya adalah piknik setiap hari. Maka sekolahku apa mem? Apa sih bantu? Ada yang satu kata yang lepas nih. Gara-gara Roni kamu. Hah? Bukan. Saya masuk pertanian itu saya tuh bakalan mungkin megang cangkul terus. Bekerja di kapal pesiar. Wih, keren. Halo Sobat Kantinku, kali ini kita berada di tempat yang sejuk, segar, juga asri. Nah, di sini di SMK Teresiana Bandungan, ya. Di SMK Teresiana Bandungan. Kali ini kita ditemani oleh teman-teman yang ada di sini. Ini pelajar sini semua? Ya. Oke, boleh kenalan dulu ya. Oke, dimulai dari siapa dulu nih? Dimulai dari siapa? Oke, ini namanya siapa, lalu kelas berapa, dan jurusannya apa? Perkenalkan, nama saya Kamelia dari kelas 10 Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura. Lalu? Perkenalkan, nama saya Timothy. Saya dari jurusan perhotelan kelas 10. Saya Roni dari kelas 10 jurusan Agribisnis Ternak Unggas. Oke, ini beda-beda ya jurusannya ya. Nah, kenapa nih kok bisa memilih jurusan itu? Coba dijelaskan. Jadi tuh sebenarnya saya dulu tuh belum mengenal sama sekali sekolah ini. Jadi dulu tuh saya tahu sekolah ini itu dari salah satu Rama Paroki yang ada di Jogja, karena saya dari Jogja. Oh iya, iya. Lah, saya tuh diminta untuk melihat langsung sekolah ini. Lalu saya datang ke sini bersama Rama Paroki itu karena diajak ke sini dan melihat-lihat di sini. Dan pertama kali saya masuk itu ternyata di sini tuh memiliki banyak greenhouse gitu. Saya juga sampai kaget kalau ternyata di sini ada resto gitu. Oh iya, terpesona ya berarti. Iya. Lalu setelah saya melihat-lihat ada banyak greenhouse, lalu naik-naik lagi ke sana ada tempat untuk tanaman hias juga. Terus saya mulai tertarik untuk masuk ke jurusan pertanian. Itu karena bapak saya juga sreg saya masuk ke jurusan pertanian karena memang peminat jurusan pertanian itu sudah minim gitu. Oh iya, ini keren sekali ya, zaman sekarang masuk ke dunia pertanian. Oke, Kak Amelia ya tadi ya. Berarti kamu kalau dari Jogja di sini tinggal di mana kira-kira kamu di sini tinggal di mana? Saya tinggal di asrama. Oh, di sini ada asramanya juga. Wah, keren nih. Lalu sampingnya nih, Kak siapa tadi? Timothy. Oke, Kak Timothy. Ini Kak Timothy perhotelan. Iya, Mantap. perhotelan. Nah, ini Kak Timothy. Kenapa kamu bisa memilih jurusan ini? Karena awalnya dulu tuh saya sudah direkomendasikan oleh kakak saya Dari kakak? Iya. Oh iya. Dan kakak saya tuh dulu dari sini juga, dan saya juga disupport oleh kedua orang tua saya. Terus saya kan dulu juga nggak pernah kayak gimana ya, nggak suka kotor. Terus disupport lah sama kedua orang tua untuk masuk di perhotelan di sekolah ini, SMK Teresiana Bandungan, untuk masuk perhotelan. Jadi hobinya rapi-rapi nih ya. Kalau ada kotor sedikit, bawaannya selak dirapiin gitu ya. Oke. Lalu? Sudah. Oh ya, berarti memang sudah hobi membersihkan sesuatu gitu ya. Iya. Kalau di sini, berarti asli sini atau? Asli sini. Oh ya, berarti masih tidak harus asrama gitu ya. Iya. Oke, kalau Roni, ini jurusan apa dan alasanmu apa? Saya dari jurusan Agribisnis Ternak Unggas. Dulunya sih terinspirasi dari teman yang alumni sini gitu. Dia itu lulus dari sini kok langsung dapat kerja, gampang gitu dapat kerja gitu loh. Pengalamannya juga udah banyak gitu, terus tanya-tanya katanya sekolah di situ enak gitu katanya. Banyak prakteknya daripada pembelajaran di kelas gitu. Terus akhirnya ngomong ke orang tua, terus disetujui untuk sekolah di sini seperti itu. Oke, ya memang kalau sudah suka
eh jadi apalagi dari teman-teman gitu ya. Ayo sekolah di sini gitu pasti tertarik. Ini sama seperti omku, dua-duanya juga lulusan sini. Ya, tapi sudah ya sudah lama sekali ya. Oke, selanjutnya gimana sih suasana belajar di sekolah ini, terutama saat praktik jurusan kamu? Aku mau Timothy dulu. Ya, suasana di sini tuh asik banget, apalagi kayak gurunya itu asik-asik semua. Terus saat praktik tuh eh, kita tuh difokuskan, gimana ya? Fokuskan praktiknya tuh bener-bener difokuskan. Kayak saya kan, terutama di jurusan perhotelan, saya di eh, langsung diajarkan bagaimana cara making bed dengan benar dan rapi, dan bagaimana cara menggunakan dry erase. Terus sama table manner juga diajarkan. Ya, Itu yang menarik buat kamu ya. Iya. Ya, ini malah aku nggak tahu tuh istilah-istilah seperti itu. Kamu lebih pinter nih untuk urusan ini ya. Oke. Lalu Kamelia, coba Kamelia. Yang menarik tuh apa? Yang menarik buat saya itu ketika mengerjakan proyek kejuruan. Jadi kalau di proyek kejuruan itu kan ada kalau kita praktek membuat misal mini garden atau terrarium. Terrarium itu seperti kita cari botol bekas lalu nanti dibersihkan. Tapi botolnya botol kaca. Dibersihkan lalu nanti diberi media tanam. Nanti kita di dalamnya mau tanam tanaman hias yang kecil-kecil terus kita buat seperti taman kecil gitu. Nah, itu yang menarik buat saya. Oh ya, itu seperti miniatur taman gitu ya. Oh, kalau waktu kamu praktik seperti itu bareng dengan teman-teman atau berkelompok atau sendiri? Oh, itu bersama teman-teman pastinya. Oh ya, pasti seru ya bisa sharing sama teman-teman gitu. Oke, kalau Roni yang menyenangkan apa Roni? Yang menyenangkan saya di sini tuh pembelajarannya kan lebih banyak di di Praktik ya. tempat praktiknya itu. Karena kalau pembelajaran di kelas saya sering mengantuk lebih banyak. Iya, kita satu geng berarti ya. Jadi lebih seru dan lebih bisa langsung memahami gitu. Kan daripada cuma materi langsung ke prakteknya dulu. Iya, benar. Dulu aku juga pernah, itu sudah tahun 2013 ya. Aku diajak temanku ke sini untuk ikut praktik, padahal aku bukan dari SMK sini. Nah, ternyata seru juga. Dulu aja seru, apalagi sekarang. Pasti kan kegiatannya lebih menyenangkan gitu ya. Banyak agenda-agenda atau acara-acara atau kegiatan-kegiatan di bidangmu yang dulu belum ada, sekarang sudah ada gitu. Iya, kalau pengalaman yang mengesankan untuk kalian pasti ada. Ada nggak pengalaman yang mengesankan? Oke, pengalaman yang mengesankan ketika kamu sekolah di sini apa? Coba dari Roni. Kalau dari saya ya, kan dulu waktu awal masuk sekolah itu saya orangnya pendiam, pemalu. Terus di sini sering ada kunjungan dari anak-anak atau dari luar gitu loh, kunjungan ke sini. Oh iya ya. Itu terus terpanggil oleh Bapak Ibu Guru, saya dipanggil gitu tuh untuk menjadi MC atau mengatur jalannya acara di gunanya itu. Keren. Dan saya jadi MC terus dari situ saya mulai berani untuk berbicara di depan banyak orang dan mulai pede untuk itu. Oh ya, itu seperti itu ya, terbantu dari kamu yang malu difasilitasi untuk bisa berbicara di depan umum. Ya, oke, keren. Kalau Kamelia, apa Kamelia yang tidak terlupakan, yang mengenang? Jadi tuh saya pikir itu saya masuk pertanian itu saya tuh bakalan mungkin megang cangkul terus di lapangan, di lahan gitu kan. Ternyata itu waktu itu terakhir bersama Bapak Ibu Guru itu seperti tadi saya bilang membuat terrarium.
yang sebuah botol kaca yang di dalamnya ada taman kecil itu, saya kan waktu itu iseng-iseng ngepost di story IG atau WA. Nah, itu tuh ada yang komentar sama saya, itu dijual berapa gitu. Padahal saya cuma iseng-iseng gitu kan. Itu jadi jadi itu dari pengalaman atau apa yang diajarkan sama Bapak Ibu guru itu bisa menjadi latihan untuk kita usaha kecil gitu dari sekarang. Iya, keren. Kayak seperti peluang bisnis gitu Iya. ya. Jadi, tadi kelas berapa Kamelia? Kelas 10. Oke, udah kelas 10 sudah bisa bikin terarium, lalu bisa diperjualbelikan, itu sangat keren sekali ya. Oke, kalau Timothy, yang mengesankan apa Timothy? Yang mengesankan Ketika kamu sekolah di sini. di sini dulu ya pas pertama sekolah tuh saya tuh kayak gimana ya, guru-guru tuh sudah mengajak murid-murid dari perhotelan untuk hotel tour di salah satu hotel bintang 4 yang ada di Bandungan. Wih, keren. Ya, Lanjut. terus saya banyak belajar di sana kayak alat-alat table manner, terus nama-nama kasur, nama-nama kamar gitu dan lain-lainnya. Menjadi tambahan ilmu untuk kamu. Iya. Ya. Karena kalian kan jurusan yang kalian pilih itu adalah jurusan yang kalian sukai. Iya. Pasti banyak yang mengena ya. Ya mungkin itu salah satu saja. Pasti banyak. Aku yakin kalian punya banyak pengalaman seru di saat sekolah di sini. Iya. Oke, nah di sekolahan ini itu kan ada banyak acara atau kegiatan. Iya. Mungkin ada kegiatan retret atau mungkin belajar di tempat lain. Nah itu aku kurang tahu, tapi coba sebutkan apa yang kamu sukai dari kegiatan-kegiatan yang ada di sini. Boleh lebih dari satu mungkin. Coba. Ya boleh Timothy. Kalau saya tuh sukanya hotel tour. Hotel tour. Iya. Oh ya, itu dari berkunjung dari satu hotel ke hotel lain, gitu ya. Oh ya, di sana kamu mempelajari hal-hal baru atau apa saja ketika hotel tour itu? Ya, mempelajari hal-hal yang baru. Oh ya, sama jalan-jalan gitu ya, Iya. seneng ya. Diajak jalan-jalan pun aku juga suka gitu. Iya. Oke, itu kegiatan yang paling kamu sukai. Iya. Baik, kalau Kamelia, coba. Saya itu seperti ya sama kayak tadi, mungkin proyek kejuruan juga sama kayak Roni tadi, di Edufarm atau kunjungan dari luar gitu. Oh ya, jadi selain kalian berkunjung, ternyata kalian juga dikunjungi gitu ya. Keren. Ada lagi? Udah. Oke, kalau Roni? Kalau saya juga acara itu kan setiap tahun sekolah ini mengadakan acara rumah kreativitas. Wih, Open mantap house tuh. gitu. Terus banyak masyarakat sekitar sini yang ikut meramaikan gitu, ikut ke sini, ikut acara gitu. Terus ada lomba-lomba antar SMP dari sekolah lain, Ya. olahraga, ada kesenian. Oh, Rame. gitu. Ya, ini ada open house Iya. setiap tahunnya Setiap atau tahunnya. wah keren ya, berarti banyak masyarakat yang berkunjung di Iya. sini ya. Oh ya, itu pasti sangat menyenangkan melihat orang kesini banyak Iya. gitu, banyak aktivitas juga ya. Oke, berarti itu tadi yang menarik ketika kamu sekolah di sini ya. Nah, kira-kira apa peran guru atau teman-temanmu yang mendukung kamu dalam proses belajar? Pasti kan kamu kemarin yang mungkin tidak tahu apa-apa kesini masuk bingung gitu ya. Nah, sekarang punya banyak ilmu. Itu peran guru dan teman-temanmu itu apa? Coba Kamelia bisa dijelaskan. Jadi guru-guru itu tidak seperti banyak memberikan teori gitu. Mungkin nanti ada sedikit pengarahan dari Bapak Ibu guru, lalu kita akan praktekkan langsung ke lapangan. Seperti apa yang sudah diarahkan sebelumnya. Oh ya, berarti tidak hanya teori tapi gini loh caranya tuh. Iya. Gitu langsung ya. Ya, jadi langsung ke lapangan biar kita tahu langsung gitu.
Oh gitu. Kalau teman-teman pasti juga mendukung kamu dalam proses belajar. Ya, teman-teman itu mendukung juga. Kayak kalau kita kesusahan atau kesulitan pas praktek, teman-teman bakal bantu. Ya, saling support gitu ya. Oke. Roni, coba Roni jelaskan. Apa peran guru pada kamu saat proses belajar? Kalau guru jelas ya sebagai orang tua di sekolah yang Mm-mm. membimbing saya, mengarahkan saya supaya gini loh jalannya agar sampai tujuannya itu. Terus biar saya mengetahui apa itu peternak dan bagaimana cara merawat ayam. Oh ya. Kalau yang kamu pelajari di sini, apakah hanya merawat ayam saja gitu? Setahu saya kalau di peternakan itu merawat dari telur ya, kayaknya ya. Dari telur sampai dewasa, sampai Oh. mati juga. Oh, sampai mati Iya. juga. Wah, mantap ya kamu melihat kelahiran ayam Iya. sampai kematian ayam. Oke. Nah, dalam peternakan Iya. itu adakah hal-hal baru yang kamu ketahui atau mungkin sebelumnya kan mungkin di daerah rumahnya Roni Iya. itu ada banyak peternakan kah atau bagaimana? Lumayan ada. Oh, tapi tidak banyak. Ya pasti, tapi kamu pernah melihat kan orang merawat ayam seperti itu. Nah, hal baru yang ternyata kamu ketahui yang diberikan gurumu itu apa, Ron? Yang mesti ya penyakit dan cara menangani. Penyakit dari ayam. Iya, penyakit. Wah, oke, keren ya gitu ya. Kalau Timothy, peran dari guru untuk kamu ya ketika kamu proses belajar di sini. Peran guru tuh selalu menyupport dan mendukung. Oh ya. Nah, contohnya itu kayak dari perhotelan ya, itu tuh diajak untuk casual di hotel dan diajak training di hotel juga. Oh ya, berarti kamu diajak langsung biar tahu kondisi lapangan besok kalau kamu kerja tuh seperti ini loh, gitu ya. Oke. Nah, oh ya tadi dari Roni, temanmu juga support kamu kan kalau saat belajar di sini? Ya, support. Lebih ke membantu ya. Ya, gimana tuh? Membantu yang seperti apa? Kan kayak untuk mudeng dengan apa yang dijelaskan oleh Bapak Ibu itu saya agak susah gitu. Bertanya gitu ya. Bertanya. Terus kadang dibantu oleh teman-teman yang sudah paham. Gini loh caranya. Ya berarti saling melengkapi. Ya, Oke. Kalau Timothy kayaknya yang paling sering jalan-jalan ya teman-teman ya. Ini seru banget nih Timothy. Kamu kalau ketika apa tadi ya namanya Hotel tour. Ya hotel tour itu kan pasti sama teman-teman. Iya. Nah itu juga mereka terlibat support kamu atau bagaimana? Iya, support. Kayak guru ya. Kalau teman-teman? Oh, kalau teman-teman itu kayak gimana ya? Kalau ada yang saya nggak tahu, terus tuh teman-teman tuh biasanya mengingatkan. Oh ya, mungkin istilah-istilah yang belum kadang kan ada istilah yang tidak mudah diingat gitu ya. Oh gitu, diingetin gitu. Timothy, ini artinya ini gitu ya. Oke. Nah, kalau dari cerita kalian, aku beranggapan bahwa guru-guru di sini itu berarti baik-baik ya kan. Teman-teman juga baik-baik. Jadi komunitas di sini membantu kamu untuk menjadi orang yang lebih baik dengan cara yang baik juga. Pasti ada guru favorit dong. Oke, aku mau tahu nih guru favorit. Timothy, guru favoritnya siapa? Kalau saya Mem Yu. Mem? Yu. Pio. Mem Yu. Mem Yu? Iya. Oke. Mem Yu itu guru pelajaran apa? Kalau di sini bahasa Inggris, mengajar maba bahasa Oh, bahasa Inggris. Oke. Kenapa nih kamu kok bisa memfavoritkan, mengidolakan Mem Yu? Karena Mem Yu itu asik dan kalau di pelajaran ya mudah dipahami untuk saya. Oh gitu ya, cepet nangkep gitu. Wah ini aku langsung mudeng kalau diajari oleh Mem Yu gitu ya. Oke. Kalau Kamila, siapa Kamila? Kamelia. sorry Kamelia. Kalau saya juga sama seperti Moti juga mengidolakan Mem Yohana.
Oh, Mem Yohana. Iya. Oke. Oh, Mem Bio itu sama Mem Yohana sama. Sama. Oh, iya iya. Oke. Ya, kenapa nih? Kenapa itu karena kalau dari saya itu Memyu itu orangnya tegas. Mm-mm. Lalu kalau dari yang terakhir yang paling saya suka, paling saya idolakan tuh waktu Memyu tampil waktu RK Rumah Mm-mm. Kreativitas. Tampil apa tuh? Bernyanyi gitu sama Wih. grup bandnya. Keren. Jadi kalau saya tahu tuh Memyu itu kayaknya punya lebih banyak pengalaman gitu. Jadi saya mau jadi kayak Memyu gitu. Wih, iya. Jadi itu ya idolamu banget gitu Iya. ya. Oke. Kalau Roni, siapa Roni? Guru idolamu? Kalau saya Pak Tio, Pak Tio. Iya. Oke, itu guru apa? dia guru sejarah dan juga guru IPAS. Oke. Iya. Kenapa kamu mengidolakan? Karena kalau dengan beliau saya lebih mudah berkomunikasi gitu. Oh ya. Orangnya itu gampang, maksudnya agak mudah, orangnya mudah gitu. Terus Oh ya. komunikasinya gampang, terus bercandanya juga Ya, mudah dipahami gitu ya. mudah dipahami. Oke, nanti aku kenalin ya sama Iya. Mem Yohana sama Pak Tio ya. Iya. Oke. Nah, kalian pasti punya mimpi ya atau cita-cita. Kalau kamu sudah sekolah di sini dan sudah punya pandangan, apalagi anak SMK itu sudah dipersiapkan untuk masuk langsung ke dunia kerja gitu. Nah, kalian pasti punya cita-cita atau impian. Coba, aku mau tahu impian dari Timothy dulu. Cita-citamu apa, Timothy, setelah masuk sini, masuk di perhotelan? Nah, di dalam angan-anganmu, kamu kepingin jadi apa? Setelah lulus ini ya, Iya, setelah lulus. kalau setelah lulus ini saya mau kuliah dulu. Oh ya, Terus saya akan melanjutkan dengan bekerja di kapal pesiar. wih keren, mantap ya. Berarti sudah ada pandangan karena kamu sudah bermodalkan ilmu-ilmu dari perhotelan, Iya. masuk juga ke kuliah yang perhotelan juga gitu. Iya. Ya, langsung masuk kapal pesiar. Keren. Oke, Kamelia, coba aku mau tahu, cita-citamu apa? Kalau saya sama kayak Timothy juga, setelah lulus dari sini mungkin kuliah dulu sambil kerja juga. Wih, keren ya. Lalu kuliahnya di jurusan yang sama? Iya sama. Oke, kamu sudah jatuh cinta banget sama pertanian kah? Ya bisa dibilang. Oke, lanjut. Kalau Roni? Kalau saya sih lebih suka ke dokter hewan ya, Oh sama ya. vaksinator. Oh. Karena kalau mengobati makhluk hidup itu saya sangat bahagia sekali. Wih, keren nih, Roni. Ya benar. Makhluk hidup itu juga hewan ya. Hewan juga. Iya, apalagi tadi sedikit menarik nih. Tadi Roni menyampaikan bahwa ternyata hewan itu juga ada sakitnya tadi Iya. ya, Roni ya. Kamu pernah ada pengalaman apa, Roni? Ketika ada hewan sakit, kok sampai mau masuk ke dokter hewan? Kemarin kan ada ayam bertelur. Ya. Ayam bertelur itu kok berkokoknya nggak ada suaranya gitu. Oh, iya. Terus bilang ke Pak Guru, terus katanya suruh bedah gitu. Terus Oh, udah dilihat dalemannya, kok ternyata paru-parunya udah hitam, paru-parunya hitam, terus jantungnya juga hitam, terus darahnya udah agak hitam juga, itu agak keracunan sepertinya. Oh, keracunan. Iya. Lalu bisa diobati seperti itu? Udah nggak bisa. Oh, udah nggak bisa ya. Berarti Kan memang. udah dibedah. Oh, udah dibedah ya. Oh, ya benar. Itu mengetahui itu. Memangnya manusia dibedah dijahit bisa hidup kembali gitu ya? Bukan hidup kembali, tapi langsung normal Iya. gitu ya. Oke, berarti memang banyak pengalaman yang memotivasi kalian untuk menjadi kalian di masa depan. Semoga terwujud ya. Iya. Oke. Nah, teman-teman nih, aku mau tanya. Besok itu kan pasti ada adik-adik SMP yang mau masuk ke SMK. Nah, pesan kamu untuk adik-adik SMP yang mau masuk SMK itu gimana? Soalnya kalau aku lihat kalian itu sudah dulu ya aku pernah kuliah dan banyak teman-teman yang bilang wah masuk kok salah jurusan. Iya. Nah, tapi kalau aku lihat kalian sudah benar-benar mantep gitu ya. Nah, coba kamu kasih tips buat teman-teman adik-adik SMP yang mau masuk ke SMK ya, ini kan SMK nih. Nah, itu gimana biar nggak salah jurusan gitu loh. Oke. Bisa Rani dulu? Oke. Pilihlah dari apa yang kamu suka seperti itu. Oke. Kalau dari awal sudah nggak suka,
pasti sampai akhir juga suka. Iya, benar-benar kalau udah nggak jatuh cinta lah Iya. ngapain diterusin Iya. gitu ya. Oke. Kalau Kamelia, Untuk adik-adik SMP yang mau masuk ke SMK, mungkin bisa milih yang diyakinin gitu, supaya nanti bisa membuahkan hasil juga. oke. Berarti udah yakin nih sekolah di sini. Terus kalau udah dipelajari kan, oh karena aku udah yakin tadi Iya. pasti bisa disampaikan gitu ya. Maksudnya bisa dipakai di kehidupan sehari-harinya gitu. Iya. Oke, kalau Timothy, Kalau saya semangat terus dan jangan sampai salah pilih jurusan. ya, Sesuai keinginan hati saja, oh biar ya, tidak salah pilih. iya keinginan hati saja ya. Ya, Dan pasti harus meminta pertimbangan oleh siapa? orang tua. Orang tua, benar. Kalau misalnya aku sudah srek di sini gitu. Nah, tapi ternyata orang tua sudah tahu kalau anak ini ternyata punya keahlian di bidang yang lebih gitu. Nah, mungkin bisa konsultasi ke orang tua. Tapi benar yang dikatakan kalian, harus jatuh cinta dulu sama jurusannya, harus suka dulu sama jurusannya gitu. Oke, keren. Terima kasih. Nah, Sobat Kantinku, kali ini kita bersama Kepala Sekolah juga guru dari SMK Teresiana Bandungan. Kepada Bapak, bisa diperkenalkan jabatan dan juga nama. Monggo. Saya Petrus Adiatmoko, Kepala Sekolah SMK Teresiana Bandungan, dan di samping saya Bapak Andreas Andri Wibowo, Wakak Kurikulum dari SMK Teresiana Bandungan. Baik, ini supaya mudah, saya bisa menyapa Bapak dengan Pak Adi dan Pak Andre. Oh ya. Pak Adi dan Pak Andre, bisa diceritakan sedikit tentang sejarah singkat sekolah ini dan nilai inti yang terus dijaga hingga sekarang. Monggo. SMK Teresiana Bandungan lahir dari panggilan karya Teresiana di luar kota Semarang yang diawali pada tahun 1968. Itu dengan mendirikan sekolah pertanian yang kemudian bernama SFMA, Sekolah Farming Menengah Atas, yang tujuannya untuk memajukan dunia pertanian khususnya di kawasan Ambarawa, Bandungan, Sumowono, tapi tentu harapannya juga pertanian di Indonesia pada kala itu. Lalu berjalannya waktu sesuai dengan perubahan nomenklatur, kemudian pada 1990 berapa sih? 97 benar ya. 1997 itu perubahan menjadi SMK, dan SMK Teresiana Bandungan SMK Teresiana Bandungan itu mulai perubahan menjadi SMK Teresiana Bandungan pada tahun 2010 dan memiliki 2 jurusan yang awalnya masih seputar jurusan pertanian, yaitu jurusan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura serta agribisnis ternak unggas. Dan pada tahun 2023 kami memiliki jurusan baru dengan melengkapi pengelolaan pertanian yang ada. Kami membuka jurusan perhotelan. Harapannya dapat menjawab peluang sekaligus tantangan bagi kemajuan pariwisata di Kabupaten Semarang secara khusus dan bentuk Indonesia secara umum. Untuk ikut berpartisipasi menyiapkan tenaga-tenaga perhotelan di jenjang vokasi kejuruan SMK. Demikian. Baik, sangat lama ya Pak, sekolah ini sudah berdiri sangat lama dan memang saya kebetulan orang sini, jadi saya sangat melihat perubahan yang ada di sini. Dari dulu waktu saya SD hanya SMK biasa, hanya anak-anak sekolah biasa. Nah sekarang kok keren sekali, ada tempat tongkrong, dan tagline dari sekolah ini adalah sekolahku wisataku, gitu ya. Nah, untuk tagline tersebut, saya mau minta pendapat dari Bapak berdua, ya. Nah, dari tagline tersebut itu, pendapatnya seperti apa? Ya, kalau dari saya pribadi, kita mengusung tema tentang sekolahku wisataku karena kita nggak mau, kita harus beda dengan sekolah-sekolah yang pada umumnya. Kita mengeksplor potensi lokal, potensi yang ada
kekuatan yang ada di SMK Trisakti Bandungan karena Iya. kita kuat di bidang agraris pertanian kita sudah modern, pertanian kita juga sudah berkembang sangat pesat, kemudian masyarakat yang datang sekitar sini maupun yang dari luar daerah selain bisa datang ke tempat ini untuk belajar juga bisa untuk bertamasya seperti Iya. itu, bertamasya, berkeliling dan seterusnya. Makanya kita menghidupkan tagline Sekolahku Wisataku, harapannya ya semakin banyak orang yang datang ke sekolah, ke SMK Trisakti Bandungan, nggak hanya untuk belajar tapi untuk refreshing, kemudian untuk menghabiskan waktu ya melihat tanaman, kemudian melihat ternak dan seterusnya. Ditambah lagi dengan adanya jurusan perhotelan yang baru saja kita launchingkan, yang baru saja kita buka, itu juga menambah poin plus sendiri terkait terkait bidang pariwisata kita. Iya. Iya. Ya, Untuk senada tadi disampaikan oleh Pak Andri, sebenarnya Sekolahku Wisataku itu tagline yang mengajak bahwa orang yang datang ke sini itu mendapatkan bonus. Oh Dia iya. sekolah setiap hari, tapi bukan beban. Dia sekolah setiap hari, bonusnya adalah piknik setiap hari. Maka Iya. Sekolahku Wisataku. Sama orang tua yang mengambil rapot, membayar sekolah, atau administrasi, ataupun keperluan apapun, dia tidak sedang menyelesaikan beban, Iya. beban tanggung jawab, tetapi merasakan suasana rekreasi. Sehingga itulah Sekolahku Wisataku. Iya, saya juga setuju dengan Bapak karena di sini kan tempat wisata. Kita dekat dengan banyak wisata di daerah sini dan wisata di sini yaitu tempat tongkrong ini ya, itu bisa didatangi oleh masyarakat sekitar ya, Pak. Iya, saya juga sering ke sini dan melihat wah sangat keren karena perubahannya sangat drastis gitu menurut saya. Baik, untuk selanjutnya saya mau bertanya untuk visi dan misi sekolah ini itu apa yang mendorong anak-anak dalam menyampaikan keterampilan karakter mereka gitu. Jadi apa visi sekolah dalam membentuk lulusan dalam keterampilan dan karakternya begitu. Bapak Kurikulum, silakan. Untuk visi sekolah, visi dari SMK Trisakti Bandung, kita mengedepankan pelayanan yang intinya yang berdampak kepada masyarakat. Jadi kita juga selain ada visi, kemudian kita juga ada core value-nya sendiri. Kita ada 4 core value yang kita junjung setiap hari sebagai warga. Kita disebut namanya warga Teresian, Mbak. Oh iya. Jadi baik siswa, alumni, kemudian guru, orang tua dan siapapun yang bersinggungan dengan Teresiana disebut warga Teresian. Kita warga Teresian punya 4 core value, yaitu peduli. Jadi kita saling peduli antar warga sekolah, kemudian antar masyarakat juga, lingkungan masyarakat, kemudian peduli disiplin. Jadi kita menanamkan disiplin karena sekolah Katolik kan identik dengan sekolah yang sangat disiplin. Nah itu yang kita hidupkan juga di Teresiana Bandungan. Kemudian ada sukacita. Jadi setiap kegiatan apapun yang kita laksanakan di sekolah ya harus dilandaskan dengan sukacita itu sendiri. Jadi kalau misalnya udah nggak bersukacita, bermuram durja istilahnya seperti ya kita bukan warga Teresian yang sejati. Kemudian yang satu lagi, apa Pak Adi? Sukacita, disiplin, jujur. Nah selain 3 hal tadi, jujur itu juga yang menjadi yang poin utama karena apapun yang kita keluarkan dari mulut, dari pikiran itu juga harus jujur. Seperti itu. Pak Adi ada tambahan? Ya, jujur itu termasuk berani melihat bahwa ketika sekolah kita itu memiliki banyak kekurangan, Ya. masih banyak keterbatasan, kita harus jujur. Nah, dengan melihat kemampuan melihat itu, kita bisa mengidentifikasi kebutuhan apa untuk pengembangan. Ya, visi sekolah ini kan memuliakan Tuhan dengan menghadirkan pelayanan pendidikan yang berkualitas, Ya. berkarakter, dan apa Pak Andi? Menghadirkan pelayanan pendidikan yang berkualitas, berkarakter, kok lupa satunya lagi? Peduli, bukan. Satu kata, yang lo satu kata. Tadi udah ingat tapi jadi lupa. Wirausaha. Bukan. Berkualitas. Mari ke plan. Apa men? Apa sih bantu? Ada yang satu kata yang lepas nih. Gara-gara Roni kamu. Bukan. Berkualitas,
memuliakan Tuhan dengan menghadirkan pelayanan pendidikan yang berkualitas, berdampak. Itu satu kata tuh lost tuh ya. Sekolah ini memiliki visi menghadirkan, memuliakan Tuhan. Sekolah ini memiliki visi memuliakan Tuhan dengan menghadirkan pelayanan pendidikan yang berkualitas, berkarakter, dan berdampak, peduli lingkungan dan mencegah kerusakan lingkungan. Jadi semua aktivitas apapun di sekolah ini dinamikanya harus berdasarkan pada visi tadi. Gitu. Oh ya, keren ya Pak. Berarti dari visi dan nilai, 4 nilai tadi ya Pak? Ya, core value, 4 core value tersebut saya bisa membayangkan bahwa jika anak-anak benar-benar memakai itu menjadi modal utama untuk mereka masuk dalam dunia usaha. Begitu. Nah, Bapak, kalau jurusan yang ada di sekolah ini itu ada apa saja dan keunggulannya itu ada apa aja dalam jurusan tersebut? Ya, di SMK Teresina Bandungan kita ada 3 program keahlian. Yang pertama itu agribisnis tanaman pangan dan hortikultura. Itu yang berkaitan dengan ya sistem pertanian, kemudian budidaya tanaman baik sayur, tanaman buah, tanaman pangan, tanaman hias, dan tanaman palawija dan seterusnya. Kemudian kita ada jurusan agribisnis terunggas yang fokus kita di kegiatan pemeliharaan dan budidaya unggas dari awal pembibitan sampai dengan dia siap untuk dipanen dan dipasarkan. Kemudian yang jurusan yang ketiga itu ada jurusan perhotelan yang berkaitan dengan nanti ada 4 hal yang akan dipelajari di jurusan perhotelan. Ada 4 departemen, itu ada front office, kemudian ada housekeeping, laundry, dan food and beverage. Seperti itu. Oh ya, jadi ada 3 jurusan ya Pak. Nah, mungkin bisa diperkenalkan ini ada produk-produk mungkin dari sekolah sini. Baik, kita berada di ruang atau spot di mana tempat ini menjadi muara dari produktivitas belum semua, tapi sebagian besar produk sekolah. Jadi di sini ada ikon-ikonnya SMK. Dan kita di sini SMK kan juga dilengkapi dengan teaching factory, dengan Teva yang orang sudah kenal, sudah viral ya, sudah viral di mana-mana, yaitu keberadaan hidroponik agrofarm Bandungan yang memproduksi sayur, buah premium untuk hidroponik. Dan kami ada tomat cherry merah, bulat, lalu ada tomat cherry kuning bulat, lalu berbagai macam sayur yang bisa didapatkan atau dibeli terpisah, tetapi ini yang edisi atau sudah ready to eat, sudah siap konsumsi, siap makan dengan salad dressing yang dibuat sendiri juga. Ini yang sangat banyak diminati dan bisa didapatkan di kota-kota Semarang, ya, Jogja, dan Solo, dan tempat-tempat yang lain. Ini mendukung untuk jurusan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura. Jadi mantap pokoknya kalau APPH-nya Teresiana Bandungan. Iya betul, karena saya punya teman dari Semarang itu sampai bertanya, tolong lihatkan di Teresiana udah panen belum gitu. Nah, lalu banyak juga teman-teman yang dari luar meminta saya hanya untuk melihatkan. Ini sudah terkenal sekali ya produk-produk yang ada di sini. Betul Pak, kalau memang sudah sampai kemana-mana begitu. Oke, mungkin ada tambahan lagi? Ya, kita juga ada sebetulnya ada yang lainnya, ada tomat beef, ada berbagai 7 macam selada kami produksi. Belum termasuk sayuran-sayuran konvensional yang juga masuk ke sini, dipasarkan di satu pintu. Tempat ini juga mendistribusikan produksi jurusan APU, agribisnis ternak unggas, berupa telur dan daging serta produk turunannya. Seperti itu. Iya, keren sekali. Oh, ini mungkin ada produk lagi. Ya, ini tomat beef yang juga sangat diminati dan dicari karena produksinya yang memang dengan hidroponik ya, jadi kualitasnya terjaga dari sisi nutrisi dan sebagainya. Premium. Ya, mantap. Ya. Berarti di sekolah ini tidak hanya belajar untuk dalam suatu bidang atau jurusan tertentu, tapi juga diajarkan untuk berwirausaha sekalian, begitu ya Pak?
Oke. Nah, Pak, eh, berkembangnya zaman, berkembangnya teknologi, apa strategi sekolah dalam menjawab tantangan zaman seperti teknologi dan dunia kerja yang cepat berubah? Baik, tidak ada yang stagnan ya di Iya. dunia sekarang, semuanya berubah. Dan saya pikir kuncinya satu, generasi muda penerus bangsa ini harus dibiasakan dengan adanya perubahan itu sendiri. Dengan jalan sederhana, yaitu kekuatan dan kemampuan untuk beradaptasi. Apa yang harus dikondisikan? Mental dan fisik. Saya pikir itu. Karakter itu nanti ya saya pikir adalah gabungan dari keberhasilan untuk menciptakan sesuatu akibat pengelolaan atau penataan atau pembiasaan mental dan fisik. Makanya di sini kewirausahaan, produksi, pengolahan lahan, produktivitas di ternak, termasuk bagaimana maintenance, perawatan, pengelolaan hotel, itu kan tidak lepas dari kebutuhan untuk mengelola pikiran, fokus, lalu juga visi. Kita mau dibawa kemana nih? Hal-hal yang kecil tadi. Dan dari situ, anak-anak sudah dibiasakan untuk berfisik yang prima, tidak mengeluh, tidak bersulo, tidak berpikiran negatif tentang proses yang dijalani, sekaligus berpikiran yang kuat, yang visioner. Setidaknya untuk diri mereka sendiri bagi masa depan mereka. Jadi, kunci untuk menghadapi perubahan yang cepat ini, anak-anak harus memiliki performa pribadi yang adaptif. Kuat fisik, kuat mental, sanggup menghadapi perubahan. Dan itu kami jadikan satu proses di tempat ini lewat pembelajaran yang juga dirancang berbeda dengan sekolah lain. Bagaimana mengatur istirahat, mengatur jam pelajaran, mengatur berbagai kegiatan, kami selalu mencoba untuk out of the box. Jadi tidak biasanya sekolah seperti apa sih? Nah, silahkan Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum untuk menyampaikan apa out of the box-nya. Ya, di SMK Trisakti Bandungan memang kita memperhatikan anak, memperhatikan peserta didik itu sesuai dengan ajaran, mungkin dari ajaran Ki Hajar Dewantara, kita harus memperhatikan yang namanya kodrat alam dan kodrat zaman dari si anak atau dari peserta didik. Salah satunya yang terkait perkembangan zaman itu ya kita memenuhi kebutuhan atau hak si anak atau peserta didik dalam zaman. Seiringnya berkembangnya zaman, kita juga akan menyesuaikan tentang pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan zaman sekarang. Contohnya, untuk simpelnya aja, kita untuk penggunaan handphone, kalau misalnya di sekolah-sekolah lain itu HP itu kan dikumpulkan, HP dititipkan atau seperti apa. Nah, kalau kita memang semua pembelajaran itu juga, semua kegiatan itu akan fokusnya di handphone. Ada satu aplikasi yang kita ini nanti mereka akan gunakan, dan itu akan mereka gunakan sebagai kegiatan pembelajaran. Kemudian dari penilaian juga, dari guru juga udah mulai menggunakan menggunakan internet. Kemudian perpustakaan juga kita sudah menggunakan namanya perpustakaan smart library. Jadi semua bahan bacaan, semua buku itu bisa diakses oleh siswa itu dari di mana saja, kapan saja. Jangankan untuk anak-anak aja, tapi untuk orang tua, alumni juga itu bisa mengakses buku-buku yang kita sediakan. Jadi kalau misalnya sekolah itu masih menggunakan sistem perpustakaan yang konvensional, yang harus datang ke perpustakaan, kita udah dari mana aja tuh udah bisa mengakses buku. Kemudian untuk pembelajaran juga kita up to date terus. Contohnya aja kalau misalnya kita pembelajaran itu anak pasti fokusnya kan ke promosi nih. Kita promosi juga mengikuti perkembangan zaman. Jadi anak juga mempublish di Instagram, mempublish di TikTok. Kemudian marketing juga kita udah pakai bisnis digital marketing. Jadi semua yang produk-produk ini selain kita jual secara konvensional, kita juga menjual secara internet, secara online. Jadi anak-anak juga terbiasa wirausaha di konvensional, juga wirausaha di bidang online itu juga. Seperti itu. Iya, saya sangat kagum dengan yang disampaikan oleh Bapak Kepala dan Wakil Kepala Sekolah, bahwa ternyata anak-anak ini memang dipersiapkan dari mental, tidak hanya dari mental, tapi mereka juga diajak untuk langsung ikut terjun dalam dunia usaha, baik melalui
secara digital ataupun dengan seperti ini. Begitu ya. Baik. Lalu untuk di sekolah ini apa saja fasilitas praktik atau program inovatif yang menjadi andalan sekolah? Ya, untuk fasilitas sudah sangat modern sekali. Kalau misalnya yang terlihat di depan mata aja itu kita udah punya hidroponik. Jadi hidroponik yang udah sistem pertanian menggunakan media air dan itu sudah modern. Kemudian untuk yang program yang diandalkan dari sekolah ini kita programnya itu sudah berbasis industri. Jadi semua program yang kita rencanakan itu udah standar industri. Jadi dari persiapan anak itu praktek, dari perlengkapan APD, dari perlengkapan semua yang akan dibutuhkan itu udah sesuai dengan standar dari industri, termasuk proses sampai hasil akhirnya. Jadi semua kegiatan, karena kita sekolah vokasi, jadi memang kita lebih menitik beratkan pada kebutuhan mereka nanti untuk siap di dunia usaha dan dunia industri. Kemudian semua mata pelajaran kita juga kita terintegrasikan di dalam mata pelajaran kejuruan. Jadi di sini nggak ada yang namanya kita harus ngapalin rumus segitiga, rumus matematika, harus ngapalin rumus fisika, kimia dan sebagainya, karena semua pelajaran kita fokuskan di kejuruan. Jadi matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, agama, PPKN, seni budaya, bahasa Jawa, olahraga, itu semua kita terintegrasikan dalam satu proyek besar di proyek kejuruan. Tadi anak-anak dibiasakan untuk bisa mengatur waktu mereka untuk mencapai produktivitas. Fasilitas yang diberikan oleh sekolah berupa kesempatan untuk istirahat. Jadi kalau di sekolah pada umumnya mereka istirahat misalkan 1 hari 2 kali. Kami hanya mengenal 1 kali istirahat, yaitu jam 12 sampai jam 1. Mereka akan beristirahat 1 jam 60 menit yang bisa mereka pakai untuk tidur boleh, makan boleh, sholat bagi yang menjalankan, atau sekedar untuk merenggangkan otot. Mereka harus mulai bisa mengatur diri mereka kapan istirahat, kebutuhan istirahatnya seperti apa, karena setelah itu nanti mereka akan kembali beraktivitas keproduktif. Karena kami 20% itu adalah teori, 80% sudah praktek. Jadi memang istirahatnya pun tidak mungkin kalau diatur kami dengan istirahat masuk jam 7, lalu jam 9, 9:15 istirahat, padahal anak baru mulai di lahan misalkan. Itu kan kurang support. Jadi kami melihat dan mengatur dinamika pembelajaran pendidikan di sekolah ini sesuai dengan identifikasi yang kami dapatkan, yang kami tahu. Kami mau apa sih, bagaimana untuk mencapai ke sana. Sehingga kami memang mungkin agak berbeda dengan banyak sekolah lain. Tentu semuanya baik, tetapi kami berani tidak sama karena kami harus bertanggung jawab dengan pilihan kami supaya tadi seperti disampaikan, dari situlah perubahan itulah sekolah ini kemudian bisa pelan-pelan menemukan jati dirinya kembali dan mencapai perubahan. Jadi memang instrumennya ya tadi seperti yang sudah disampaikan berbeda. Iya Pak, dari perbedaan yang tadi disampaikan oleh Bapak itu menurut saya malah membuat anak-anak menjadi bisa menikmati langsung dunia kedepannya itu seperti apa. Karena kan tidak hanya pelajaran, tapi memang anak-anak langsung terjun gitu ya Pak. Nah, melihat seperti itu, apakah sekolah juga punya hubungan dengan dunia usaha dan dunia industri? Monggo bisa dijelaskan? Ya, baik. Dudi adalah mitra kami, mitra dalam mereka kan nanti kita akan menyalurkan lulusan kan sesuai dengan speknya Dudi. Tapi satu sisi mereka juga partner kita dalam pembentukan skill. Oleh karena itu peran Dudi itu sangat penting. Nah untuk Dudi ini kami dari 3 jurusan itu kami bekerja sama dengan banyak Dudi berupa industri, perusahaan ataupun apapun itu yang memang diwujudkan dalam bentuk MOU. Jadi MOU ini menjadi dasar kami untuk bagaimana kami bekerja sama.
puncaknya biasanya di PKL, di praktek kerja lapangan, yang dimana nanti mereka dudi-dudi itu akan kita kirim anak-anak yang sudah siap untuk PKL, tetapi ada yang kami lakukan yang mungkin belum dilakukan oleh sekolah lain. Misalkan Dudi itu juga menjadi tempat untuk diadakannya asesmen sumatif ataupun asesmen kejuruan rentang semester. Itu juga kami adakan di Dudi, sehingga frekuensi menyangkut Dudi itu di sini lumayan banyak. Contoh kemarin terakhir minggu lalu, anak-anak dari jurusan perhotelan kelas 10 dan 11 itu kami bawa ke salah satu Dudi kami, yaitu Hotel Melia Purusari Yogyakarta. Salah satu hotel yang tentu sudah punya nama, dan itu hotel internasional ya. Kami mengadakan assessment di sana. Itu salah satu poin yang ada dalam MOU bersama Dudi. Kami tadi salah satu core value sekolah kan jujur. Kalau ternyata dalam rentang 1 tahun anak-anak dididik di sini, lalu mereka di-assessmentkan di sana, nilainya atau capaiannya sudah bagus, itu tentu menjadi sesuatu yang kami harapkan. Tetapi kalau ternyata belum, kan kami masih punya waktu untuk kami perbaiki di waktu-waktu sampai dengan mereka nanti diluluskan. Dan itu menjadi salah satu kekuatan juga sekolah ini, bahwa asesmen yang dijalankan itu sungguh-sungguh asesmen yang dapat mengukur skill anak sesuai dengan jurusannya. Jadi Dudi bukan hanya di selembar kertas untuk MOU, nanti kalau ada yang minta ditunjukkan, kami ada bersama, tapi tidak. Tetapi sungguh-sungguh menjadi partner kami dalam pengembangan skill kejuruan bagi anak-anak. Ya. Dan kita kan juga ada Dudi internal juga, yaitu PT Hidroponik Agrofat Bandungan yang mensupport anak-anak khususnya jurusan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura. Seperti itu. Ada tambahan mungkin dari Pak Andre? Ya, selain terkait tentang praktek kerja lapangan atau PKL, kita kerjasama dengan Dudi itu juga nanti sebagai ini ya, sebagai apa, ketika anak-anak lulus, jadi Dudi itu akan membuka lowongan pekerjaan. Nah, jadi kita udah punya kerjasama, jadi nanti anak-anak juga nggak perlu lagi bingung untuk mencari pekerjaan. Jadi ada Dudi yang akan menyerap anak-anak lulusan dari SMK Teresiana Bandungan. Nah, kemudian adanya Dudi ini juga itu berperan juga terhadap perkembangan kurikulum yang ada di SMK Teresiana Bandungan. Yang seperti yang sudah saya sampaikan di pertanyaan sebelumnya tadi, karena kita untuk semua pembelajarannya itu orientasinya pada Dudi. Jadi apa yang Dudi inginkan, Dudi butuhkan nanti, anaknya seperti apa, itu yang akan kita bentuk. Jadi kita udah menyesuaikan dengan apa yang mereka mau, Dudi, kemauan dari Dudi. Jadi bukan tentang kemauan guru-gurunya sendiri mau anaknya seperti apa, tapi kita udah menyesuaikan dengan kebutuhan Dudi itu maunya seperti apa lulusan dari SMK Teresiana Bandungan. Jadi anak-anak yang lulus dari SMK Teresiana Bandungan, setelah mereka lulus, ya mereka udah harus ready beradaptasi dengan Dudi nanti. Jadi ketika mereka udah kerja di Dudi, nggak perlu lagi adaptasi yang terlalu lama, jadi mereka udah terbiasa dengan ritme pekerjaan yang sudah diterapkan di SMK Teresiana Bandungan. Seperti itu. Iya, betul sekali Pak. Kadang itu ada anak-anak yang baru saja lulus kan kebingungan menyesuaikan di tempat kerjanya. Nah, kalau di sini ternyata sudah dibentuk sesuai dengan keinginan gitu ya, sesuai dengan yang dimau Dudi itu bagaimana, seperti itu. Lalu kalau misalnya anak-anak mau bingung mencari pekerjaan, sekolah pun juga memfasilitasi untuk langsung bisa dimasukkan ke Dudi itu ya Pak ya. Oh begitu. Baik, lalu Pak, apa pesan untuk para orang tua yang sedang mempertimbangkan atau mencari sekolah untuk anaknya? Ya, bagi Bapak Ibu di luar yang saat ini sedang bingung mencari sekolah, mau melanjutkan putra-putri Ibu Bapak sekalian mau kemana, jangan khawatir.
sekolahlah di SMK Teresiana Bandungan, karena kita menjamin putra-putri Bapak Ibu sekalian ketika bersekolah di SMK Teresiana Bandungan akan kita siapkan menjadi pribadi yang siap untuk bekerja, siap untuk melanjutkan kalau ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat kuliah, dan siap untuk menjadi seorang wirausaha atau wira swasta. Dengan fasilitas yang kita miliki, dengan sumber daya manusia yang kita miliki yang sangat kompeten dan sesuai dengan bidangnya masing-masing, dan dengan segala dinamika yang ada di SMK Teresiana Bandungan, kita jamin anak-anak putra-putri Bapak Ibu sekalian yang akan sekolah di SMK Teresiana Bandungan akan lulus dengan akan kompeten dan akan menjadi pribadi yang berguna nantinya. Ya, untuk seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada, kami mengajak untuk bisa melihat profil sekolah kami, melihat profil SMK Teresiana Bandungan, dan kami mengajak untuk bisa mempertimbangkan dan memilih SMK Teresiana Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, untuk menjadi sekolah tempat putra-putri Bapak Ibu percayakan untuk kami didik. Ada banyak alasan kenapa. Satu, kami mendidik anak-anak untuk tangguh dengan sarana yang mempersiapkan mereka, membekali mereka dengan entrepreneur, dengan etos kerja, siap kuliah juga, siap mandiri, dan kami tidak hanya mempersiapkan mereka untuk nanti mereka menjadi orang yang ikut kerja pada orang lain, tetapi mereka menjadi orang-orang di mana orang nanti akan kerja ikut mereka. Kami juga menghidupi nilai-nilai toleransi, karena murid dari sini juga komplit dari semua agama, semua suku, banyak di sini dari banyak suku di Indonesia kami ada, dan bagi yang di luar area terdekat, dari luar kota atau luar pulau bahkan, kami memiliki sarana penunjang yaitu asrama, baik asrama putra maupun asrama putri. Jadi jangan ragu-ragu, bergabunglah bersama dengan SMK Teresiana Bandungan. Nah, Sobat Kantinku, itu tadi adalah sekilas tentang SMK Teresiana Bandungan. Teman-teman semua bisa ke sini, datang mungkin langsung mengunjungi tempat ini, bisa membeli produk-produk yang ada di sini, juga bisa berkunjung di tempat ini yang sangat indah. Nah, di SMK Teresiana Bandungan ini juga bisa dipakai untuk field trip, pelatihan, juga outbound. Nah, teman-teman semua bisa berkunjung di sini. Ini tadi adalah obrolan kita tentang SMK Teresiana Bandungan. Kita bertemu lagi di Kantinku episode selanjutnya.